Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat malam teman-teman semua. Oke, terima kasih Malam, banyak. Kak. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini untuk short kelasnya kita. Dan mungkin bisa dilihat di list di chat siapa-siapa saja nih dan dari mana saja, dari kota mana saja teman-teman semua. Oke, ini alhamdulillah Medan, sudah Kak, ada. Medan. Masya Allah dari Medan. Ada yang dari Jakarta? Ya, Dari silakan. Palembang, Pak. Oh, Insya Allah. Oke, oke. Oh, ada dari Lombok nih. Kalau Sulawesi ada. Jakarta ya. Oke, siap dari Jakarta. Alhamdulillah sudah 38 orang ya yang hadir pada kelas malam hari ini. Masya Allah antusiasnya teman-teman semua untuk ikut di kelas short Red Api with Laravel. Dan insya Allah eh, malam hari ini tuh kita akan belajar terkait dengan Laravel. Dan insya Allah juga nanti ada spesial promo yang akan kami berikan. Jadi teman-teman tetap stay sampai akhir untuk ikutin materinya dan untuk nanti lihat juga apa kira-kira promo spesial untuk teman-teman. Oke, mungkin oke, malam hari ini insya Allah nanti akan dibawakan oleh mentornya kami dari Pak Fandi dari Nusa Coach untuk menjelaskan terkait dengan Laravel ini. Oke, mungkin eh, saya persilahkan kepada Pak Fandi. Silahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Neti. Ya, oke teman-teman. Saya ucapkan selamat datang ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Ya, jadi terima kasih atas antusiasnya untuk mengikuti short class dari Nusa Coach, yaitu kita akan belajar membuat sebuah REST API ya dari Laravel ya malam ini. Dan kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya Laravel itu. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah sering ya bikin API atau mungkin website, tapi belum belum ke Laravel ya. Nah, kita lihat nanti apa sih Laravel itu dan apa saja yang bisa Laravel lakukan. Dan khususnya saya akan juga bagikan beberapa insight ya terkait bagaimana Laravel kami aplikasikan di real industri ya. Jadi nanti teman-teman bisa menyimak. Ya, jadi kita kenalan dulu dengan Nusa Coach ya. Oh ya Mas, ini udah direkord ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat record dan juga source code ya di LMS. Jadi nggak usah khawatir. Nanti ya ini udah direkord. Oke.
Nah, jadi Nusa Codes adalah sebuah platform belajar teknologi seperti programming dan data science. Beberapa kelas saat ini bootcamp ya yang dibuka umumnya bootcamp ya, bukan e-course. Kenapa bootcamp? Karena teman-teman mungkin beda ya belajarnya kalau metode e-course dan bootcamp ya. Jadi beberapa bootcamp termasuk website development, ada juga di bidang data data AI seperti data analis yang belajar Python dan sebagainya ya. Nah, ini adalah Instagram Nusa Coach dan malam ini kita akan fokus untuk belajar satu yang mengenai Laravel dan kita kenalan dulu dengan ya saya karena saya yang diamanahkan untuk membawakan materi pada malam ini. Jadi perkenalkan saya Irfan Talib atau biasa juga disebut atau dipanggil dengan Fandi ya. Saat ini sebagai instructor machine learning di Bangkit Academy. Bangkit Academy merupakan semacam bootcamp atau akademi yang dibikin oleh Google bekerjasama dengan beberapa perusahaan di Indonesia seperti GoTo dan Traveloka. Juga merupakan tech lead di Widantech. Di sini kita mengerjakan berbagai project website, baik itu website untuk swasta dan pemerintah yang ada di Indonesia, dan juga freelance di sebuah perusahaan teknologi agensi di Singapura ya. Nah, di sini juga saya mendapatkan berbagai project mengerjakan API untuk beberapa aplikasi yang dikerjakan untuk perusahaan di Singapura dan Malaysia dan sebagainya. Juga peneliti di bidang AI, pernah menjadi lead data analis di Lab Big Data Analytics Visipol UGM. Juga pernah jadi programmer di Davespe dan detik.com. Eh, Pernah menempuh pendidikan S2 di UGM dengan spesialisasi di bidang AI. Ya, itu teman-teman ya. Nah, ini beberapa project Laravel yang pernah saya kerjakan. Itu yang saya bilang tadi, saya akan coba berikan beberapa insight karena memang saya praktisi di bidang website ya. Jadi bukan hanya Laravel sebenarnya yang banyak kami kerjakan, tapi karena malam ini fokus di Laravel, jadi saya akan coba jelaskan fokus di Laravel juga ya. Beberapa project di nasional itu pernah mengerjakan berbagai project perusahaan swasta maupun pemerintah ya, seperti website Asosiasi Laundry. Ini Laravel ya teman-teman ya. Mentor Box, beberapa sistem akademik kampus dan sebagainya. Juga pernah mengerjakan berbagai proyek Laravel untuk ruang lingkup internasional ya, seperti di perusahaan Farmfresh di Malaysia, PMI yang pusatnya di Singapura ya, dan sebagainya. Ya, ini eh, contoh backend API yang saya bikin dengan Laravel untuk sebuah sistem CRM ya, atau CRM untuk perusahaan di Singapura. Jadi mereka bikin sebuah program untuk meningkatkan sales dari perusahaan mereka. Jadi ini dibikin untuk retailers, untuk sebuah perusahaan yang namanya PMI, dan ini backendnya itu saya yang terjun di sini. Kemudian tim front end itu mengerjakan dan mengintegrasikan front end yang diakses oleh end user itu berupa aplikasi yang dibikin menggunakan React.js ya. Juga ini contoh eh, backend API yang saya bikin untuk sebuah website front end, website yang ada di Malaysia ya. Namanya Farmfresh, merupakan sebuah perusahaan distribusi atau perusahaan merek ini ya, susu ya. Di sana dia bikin khusus untuk retailersnya, dia bikin sistem yang di belakangnya itu ada semacam reward, record transaksi penjualan yang dibikin oleh retailersnya dan sebagainya. Nah, itu saya fokus di backend, di API-nya, dan bukan di front end-nya ya. Ini hanya preview untuk front end-nya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itulah kenapa saya bilang tadi saya akan coba berikan beberapa insight juga ya. Nah, sebelumnya mungkin di sini saya mau coba oper deh ke peserta. Apakah di sini pernah ada yang bikin API dari framework lain teman-teman selain dari Laravel? Biasanya banyak nih yang dari JavaScript mungkin ya, atau Golang ya,
Ah, mau tahu dong, ini rata-rata pada bikin dari apa nih? Ya, bisa dong, beberapa dong. Ketik di kolom chat agar saya bisa lihat. Express ya, JavaScript ya. Ya, betul ya. Express JS, Express, DRF, oke. Goleng ada nggak nih, Goleng? Oh, Django, wah ini mantap nih. Wah, cakep nih Django nih. Python ya. Node.js, wah, goleng, mantap. Ya, oke teman-teman. Jadi ya Java, oke. Jadi teman-teman, saya harap setelah selesai dari kelas ini akan dapat opsi ya untuk bikin backend dari menggunakan teknologi stack yang lain ya, yaitu Laravel ya. Nah, nanti teman-teman saya rasa saya harap bisa mendapatkan feel-nya bagaimana mudahnya kita bikin backend API menggunakan Laravel ya, sehingga kedepannya kalau teman-teman punya project atau sistem yang ingin di-develop, bisalah framework PHP ini dijadikan salah satu opsi ya. Oke teman-teman ya, saya nggak akan membandingkan satu framework dengan framework yang lain ya, karena masing-masing ada kelebihannya ya. Semua juga, beberapa juga yang lain saya pernah pakai kok ya, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ini hanya tergantung demand saja. Kadang tuh kalau di industri kita misalnya udah kuasai JavaScript, tapi ternyata perusahaannya mereka itu bangun sistem menggunakan PHP ya, mau gimana lagi? Mau nggak mau kita harus integrasikan backend mereka dengan framework PHP juga ya, seperti itu. Jadi nggak ada ketentuan dan nggak ada kekhususan ya kenapa harus pakai Laravel. Ya begitu juga sebaliknya. Karena saya sering mendapatkan project dari perusahaan teknologi agensi, jadi mau nggak mau banyak klien yang kami hadapi ya, bukan hanya dari satu macam teknologi stack. Jadi ada yang menggunakan PHP, ada yang menggunakan eh, ya banyaklah dan sebagainya ya. Jadi tergantung demand saja. Jadi Laravel adalah sebuah framework PHP ya, yang free dan open source yang dibikin pertama kali oleh Taylor Otwill di 2011. Dia itu tujuannya bikin Laravel untuk bikin framework yang intuitif dan menyenangkan. Nah, ini betul-betul saya rasakan beberapa framework yang pernah saya pakai. Laravel itu merupakan framework salah satu yang paling enak digunakan ya. Nyaman lah istilahnya ya. Ah, mulai dari struktur frameworknya, terus dokumentasinya juga, belum lagi komunitasnya itu sangat aktif di internet ya, sehingga kalau kita punya isu atau error yang kita hadapi saat melakukan development itu mudah sekali kita mendapatkan jawaban di internet. Seperti JavaScript mungkin ya yang juga populer. Ya, banyak library dan tools yang sangat memudahkan kita untuk. Nah, ini nih teman-teman ya. Kalau Laravel itu yang saya suka itu kita cepat menyelesaikan sesuatu. Apalagi kalau hanya hanya CRUD gitu ya, cepat banget kalau Laravel. Mungkin kalau udah teman-teman kuasai, misalnya ada yang minta bikin modul admin untuk bikin apa ya? Misalnya mau bikin kampanye profile, itu kan butuh modul admin minimal untuk memanage data blognya. Nah, itu cepat banget kalau Laravel ya. Nah, jadi ada beberapa tools bawaan yang sudah ready di Laravel yang tentu hal ini sudah include ketika kita melakukan instalasi ya. Terlebih saat ini sudah masuk ke Laravel versi 11 yang notabene sudah banyak sekali pengembangan daripada Laravel versi sebelumnya, juga didukung oleh PHP versi 8.2, yang mana PHP saat ini juga udah banyak perubahan ya, udah banyak meniru mode programming dari bahasa pemrograman lain seperti Python dan sebagainya ya. Mungkin kalau zaman-zaman dulu PHP itu ribet, tapi sekarang tuh PHP udah banyak sekali perkembangan dan teman-teman worth it lah untuk teman-teman coba. Pertama itu arsitekturnya pastinya MVC karena framework ya. Saya yakin framework yang lain juga udah pakai MVC ya, yaitu model view dan controller strukturnya. Banyak tools pendukung. Satu kali diinstal udah banyak sekali hal yang bisa kita gunakan. Terus juga ada package manajernya menggunakan Composer. Itu
udah juga ready dengan ratusan bahkan ribuan library seperti NPM di JavaScript, dan nanti kita akan coba demo untuk instalasi ya teman-teman ya, jadi nggak usah khawatir. Juga ini yang saya suka, security itu udah default. Jadi kalau kayak kita mau prevent serangan DDoS atau serangan CSRF, oh itu udah gampang sekali kita akses dengan Laravel ya, tanpa memerlukan kita melakukan custom security. Nah, paling nanti kalau teman-teman punya requirement security yang lain, nah, itu baru teman-teman bisa kembangkan sendiri. Dan ini mengembangkan API, punya juga modul untuk melakukan cron job ya. Cron job itu semacam task scheduling, jadi kita bisa mengeksekusi script menggunakan timing ya, misalnya sebuah script dieksekusi hanya pada saat tertentu, jam tertentu dan sebagainya ya. Nah, ini bisa kalau kita punya misalnya website toko online yang mana kita butuh untuk mengirimkan invoice atau reminder invoice kepada user. Nah, ini bisa kita menggunakan yang namanya task scheduling. Kemudian artisan ini adalah CLI-nya si Laravel. Ketika kita menginstal Laravel itu ada yang namanya artisan yang sudah ready dengan berbagai perintah CLI yang mudah diingat. Bisa langsung diintegrasikan dengan sistem mailing, automatic testing, bisa bikin website full stack dan sebagainya ya. Nah, itu teman-teman ya. Laravel itu websitenya di sini, laravel.com. Bisa diakses, teman-teman bisa download ya. Jadi untuk install Laravel itu masuk ke dokumentasi, itu ada yang namanya kita diminta untuk menginstal sebuah aplikasi yang namanya Composer ya. Nah, Composer ini kayak package manager, dia kayak NVM lah di JavaScript. Jadi teman-teman install dulu Composer. Nah, barulah setelah install Composer kita install Laravelnya. Website Composer sendiri ada di getcomposer.org. Ini bisa diinstal menggunakan OS seperti Windows, Linux, dan juga macOS ya. Jadi nggak usah khawatir. Teman-teman mau pakai apapun instalasinya bisa ini ya. Kalau teman-teman pakai Windows, ini di download saja pakai exe ya, format exe-nya baru diinstal. Oke teman-teman, saya lanjut dulu. Nah, ini belum masuk ke prakteknya, masih teori dulu nih ya, biar teman-teman rasakan feel-nya dulu nih. Jadi Laravel bisa buat apa? Ah, ini nih. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi, teman-teman itu banyak sekali kelebihannya ya. Eh, Dia bisa bikin yang pertama aplikasi front end ya, front end saja ya. Jadi kalau teman-teman punya API di tempat lain seperti di maksudnya teman-teman di sini fokus untuk bikin front end, nah bisa nih. Bisa juga fokus sebagai backend. Nanti dia melayani front end menggunakan REST API service ya. Nah, bisa juga bikin website full stack nih. Integrasi langsung satu satu aplikasi, ada backend dan ada front end-nya bisa di situ ya. Jadi itu kalau teman-teman di sini punya klien misalnya yang request untuk bikin company profile dan sedang mengerjakan sistemnya sendiri, ya udah bikin aja pakai Laravel, bisa bikin full stack ini. Seperti itu ya. Kalau timnya udah banyak misalnya lebih dari 2 orang, ya udah bikin sistemnya itu REST API. Ya, itu teman-teman ya. Saya rasa teman-teman di sini udah banyak lah yang paham mengenai bagaimana sistem arsitektur untuk bikin website seperti ini. Yaitu ada front end, ada back end, dan ada juga full stack app ya. Nah, terus terus kita kenalan sedikit mengenai REST API sebelum kita lanjut ke prakteknya. Jadi REST API adalah singkatan dari Representational State Transfer Application Program Interface. Sorry, ini kepanjangan nih. Satu-satu ya. Jadi kalau REST-nya itu sampai di sini nih.
REST, Representational State Transfer. API itu singkatannya adalah Application Programming Interface. Jadi kalau bahasa simpelnya tuh kita bikin sesuatu yang terpisah. Satu yang bikin yang menghandle integrasi ke backend, satu yang fokus ke front end ya. Nah, itulah istilahnya. Ya, itulah penjelasan singkatnya. Jadi ini adalah arsitektur yang membangun layanan website yang memungkinkan sistem berkomunikasi dan berinteraksi antar aplikasi melalui protokol HTTP. Jadi kalau teman-teman misalnya bikin REST API sendiri, tentu tentu bukan hanya Laravel yang bisa mengkonsumsi API-nya. Teman-teman bisa mengintegrasikan dengan yang lain, misalnya React dan sebagainya. Nah, ini yang arsitekturnya kalau REST API. Jadi semua integrasi atau semua komunikasi ke database itu dihandle oleh API, ya. Tidak ada front end yang langsung terjun ke database kecuali melewati API. Jadi front end ini bisa saja dalam bentuk web ya, bisa juga dalam bentuk aplikasi mobile, misalnya dibikin menggunakan React atau Flutter ya. Atau mungkin di sini ada beberapa hardware yang di dalamnya bisa diinstal sistem yang bisa membaca JSON. Nah, itu bisa juga berkomunikasi dengan REST API, dengan sistem REST API. Dan umumnya model komunikasinya ini menggunakan data yang berformat JSON. Ya, tapi ada juga yang kayak di perbankan itu mereka banyak menggunakan XML, atau di sistem fintech ya, itu menggunakan banyak banyak menggunakan XML. Tapi yang umum digunakan itu apalagi di bidang website, transaksi dan sebagainya itu JSON. Oke, teman-teman ya. Nah, ada beberapa metode selain dari format data yaitu JSON, ada juga beberapa metode komunikasi seperti GET ya. GET ini untuk mendapatkan data, POST ini untuk mengirim data ya, delete ini untuk menghapus data, dan put untuk mengupdate data. Jadi CRUD lah, CRUD. Dan ini semua sudah di cover oleh Laravel ya. Dan ini beberapa contoh singkat atau sederhana dari respon HTTP code. Jadi kalau teman-teman di sini di slide sebelumnya melihat ada mode komunikasi seperti JSON. Nah, selain dari data ini dikirim, biasanya juga kita mengirim yang namanya HTTP code ya. Jadi kalau ada dua sistem yang berkomunikasi, tentu harus ada status komunikasinya seperti apa ya. Apakah berhasil, apakah gagal, dan sebagainya ya. Sehingga ini perlu diberikan sebuah kode-kode khusus. Nah, kalau di HTTP itu yang sukses itu adalah yang kodenya itu 200 ya. Dan kalau yang gagal itu umumnya itu kodenya adalah 400. Nah, ada juga kode-kode lain sebenarnya, tapi malam ini kita akan fokus untuk mengecek ketiga ini ya, 200, 400 dan 401, karena kita akan bikin sebuah sistem yang udah ada autentikasinya nanti. Oke, teman-teman, ada dulu yang mau ditanyakan mengenai REST API sampai di sini sebelum kita lanjut ke instalasi Laravelnya. Silakan kalau ada. Ya, saya yakin udah banyak ya yang sebenarnya udah sering bikin sistem di sini. Saya di sini hanya coba untuk berbagi berdasarkan perspektif Laravel dulu. Mas Edo, XML kan sudah jarang. Oh, belum tentu Mas. Saya nggak bisa menjamin XML jarang ya, karena eh, faktanya beberapa fintech itu masih menggunakan model komunikasi XML ya. Jadi saya nggak bisa bilang itu jarang ya. Mungkin Mas Edo coba cari ya, apa datanya lagi di internet, apakah betul jarang atau tidak ya. Kalau mau dipelajari ya silahkan. Tentu teknologi itu nggak ada ruginya ya untuk dipelajari.
sehingga bisa bantu untuk melihat perspektif yang lain. Ya, itu Mas ya. Mas Nanang, best user requirement. Ya, betul Mas. Jadi jangan teman-teman jangan batasi teknologi yang dipelajari, jangan misalnya yang jadi orang yang idealis. Misalnya udah paham PHP, mau di PHP aja terus sampai mati ya. Mau mau udah paham JavaScript sampai belajar JavaScript aja sampai mati ya. Faktanya, apalagi kalau teman-teman di sini punya agensi IT itu biasanya kebutuhan klien itu berbeda-beda sehingga kita harus beradaptasi dengan hal itu. Ya, ya betul Mas. Kalau belajar yang lain memang butuh waktu, tapi worth it ya. Oke teman-teman. Sebenarnya untuk instalasi di sini udah ada semua di cover oleh dokumentasi Laravel. Salah satu enaknya juga saya pakai Laravel adalah ketika saya membuat aplikasi itu udah gampang guideline-nya karena saya ke Laravel, masuk ke dokumentasi dan ketikkan di sini apa yang saya mau pakai. Lihat nih, history pencarian saya udah banyak banget karena emang enak dipakai tuh Laravel ya. Pencarian dokumentasinya itu sangat mudah dan sangat jelas penjelasannya. Mungkin kalau dibandingkan dengan framework yang lain, Laravel itu yang juara lah kalau dari segi dokumentasi. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini saya kasih info dulu. Saya di sini menggunakan server lokal ya untuk menjalankan database saya. Teman-teman bisa pakai apapun, mau pakai Laragon dan sebagainya. Tapi saya di sini udah install XAMPP ya. Nah, ini di sini saya udah siapkan database. Jadi nggak masalah teman-teman mau pakai database apapun ya. Jadi mau pakai database apapun, it's okay. Oke, kita install dulu. Jadi saya nanti installnya di desktop aja. Di desktop di sini. Saya masuk ke desktop saya. Bisa diinstal di mana saya teman-teman ya. Di folder mana saja ya. Asalkan teman-teman sudah install komposernya. Oke, di sini saya coba jalankan terminal saya. Composer itu diinstal, klik next next saja. Setelah install itu ketikkan Composer min version itu untuk melihat memvalidasi apakah instalasi sudah selesai. Nah, ini ya sudah terinstall ya. Nah, karena sudah terinstall, oke, kita masuk ke dokumentasi. Untuk install Laravel, cukup mengetikkan Composer create project Laravel Laravel spasi nama aplikasinya ya. Saya akan memberikan nama aplikasinya saya itu REST API Laravel ya. Jadi saya coba jalankan teman-teman. Nah, ini sebentar ini kalau koneksi internet teman-teman cepat 3 menit ini bisa selesai ini instalasinya. Sebenarnya instalasinya itu hanya mendownload package-package dan file instalasi dari websitenya Laravel dan itu ya. Nah, sambil saya jelaskan dulu. Jadi di sini kita akan bangun sebuah sistem CRUD blok yang udah punya sistem autentikasi ya. Jadi di sini juga saya buka aplikasi Postman saya dulu karena yang akan dipakai untuk testing adalah Postman ya. Nah, ini Postman adalah sebuah aplikasi untuk testing REST API. Jadi kalau teman-teman di sini banyak bekerja di front end, saya yakin udah familiar lah dengan tools Postman ini. Bentar. Nah, ini sambil nunggu instalasi, saya juga saya juga coba untuk sebentar. Saya juga coba untuk membuka Postman saya ya. Oke, ini udah terbuka nih.
Oh, ini kawan masih muter. Oke, belum selesai ya instalasinya ya. Kita tunggu dulu. Kalau teman-teman di sini ada yang mau ikuti, boleh silakan download Composer dan install Laravelnya. Nah, jadi ini yang akan kita gunakan ya. Saya akan coba bikin sebuah folder baru di sini. Ya ini tampilan Postman ya. Jadi ini beberapa API yang saya kerjakan dan beberapa saya tes. Saya akan bikin folder baru di sini khusus untuk kelas kita malam ini. Oke. Nah, ini udah selesai untuk instalasi. Oh, belum ya. Masih 96%. Oke, sebentar. Nah, jadi di sini kita akan bikin sebuah database nantinya yang di dalamnya itu terdapat tiga tabel umum yaitu blog, user ini user untuk akses login nanti dan juga token ini kalau kita bikin sistem REST API yang ada autentikasinya itu kita wajib menggunakan security ya. Salah satu yang bisa digunakan adalah token key. Nah, token key nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara kita melakukan generate-nya ya. Nanti sehingga klien app itu bisa mengakses aplikasi Laravel kita menggunakan metode REST API. Oke, teman-teman. Nah, ya, oke, sambil saya buka ya. Sebenarnya di sini saya sudah siapkan beberapa request ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kita lihat ya. Jadi saya buka dulu. Nah, saya buka dulu ya foldernya ya. Untuk melihat menunjukkan struktur folder dari Laravel itu sendiri. Saya pakai Visual Studio Code di sini. Nah, di sini teman-teman adalah struktur fresh folder dari Laravel yang barusan kita install. Ya, nah, sebentar. Saya zoom in dulu sedikit. Nah, jadi di sini ada beberapa folder yang nanti akan sering kita pakai itu app dan folder roots ya. Dua ini ya yang nanti akan kita sering pakai. Nah, di app ini tempat kita mengakses atau menyimpan controller. Di app HTTP controller. Di sini nanti kita akan bikin controllernya. Oke. Models adalah representasi table dari database kita. Jadi kalau misalnya teman-teman sederhana ya, model ini sebenarnya adalah kita bisa bilang itu satu table di database itu diwakili oleh satu model. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana cara penggunaan modelnya ini. Juga di sini ada folder yang namanya roots. Ah, roots ini semacam routingnya kalau Laravel ya. Jadi routing Laravel itu disimpan di sini. Jadi ketika kita menerima request HTTP dari URL tertentu, mau di apa nih? Mau di langsung dieksekusi di sini atau diarahkan ke controller ya? Atau diarahkan ke controller nanti controller yang handle logiknya dan mengembalikan sesuatu yang diminta. Nah, kalau di teman-teman bikin full stack, di sini nih view-nya ya di resources dan views. Di sini folder view-nya lah. Folder teman-teman bikin tampilannya ya. Tapi karena kita fokus di REST API, maka folder views ini nggak kita pakai karena testing nanti semuanya kita lakukan di Postman. Yap. Jadi teman-teman yang perlu saya lakukan terlebih dahulu adalah kita mengetes dulu ya apakah Laravel kita ini berjalan sebenarnya ya. Nah, cukup ketikkan PHP Artisan Serve ya. Jadi PHP Artisan ini saya tunjukkan dulu ya.
Ini seperti yang saya bilang tadi adalah sistem command line yang dimiliki oleh Laravel. Nah, ini yang saya senang ini ya. Nyaman sekali dipakai Laravel ya. Jadi misalnya saya mau bikin sebuah controller, file controller nggak perlu saya bikin manual. Saya tinggal ketikkan ada perintah artisan yang namanya di sini make controller ya. Nah, ini. Atau saya mau bikin yang namanya middleware. Nah, bisa. Atau mau bikin ya banyaklah bisa dibikin di sini ya dan sebagainya. Ini ya. Nah, salah satu perintah yang untuk menjalankan server Laravel ini adalah perintah PHP artisan serve ya. Serve adalah menjalankan aplikasi di server ya, server lokal ya. Jadi saya ketikkan nih PHP artisan serve. Nah, ini udah jalan Laravel kita. Nah, dijalankan di folder di URL lokal ya. Mas Sunarnya bertanya, apakah setiap kali membuat project harus menginstall Laravel? Eh hanya Composer sebenarnya Mas ya diinstal. Laravel itu kita bikin project ya di semacam di download lah Laravelnya di internet dengan cara Composer install Laravel ya. Bukan bukan install Laravel di sistem ya Mas ya. Kalau Composer install itu dia dia gunanya untuk mendownload package Laravel, bukan menginstal Laravel di server di sistem kita ya. Begitu Mas. Atau mau bikin dari misalnya teman-teman bikin project Laravel starter pack atau boilerplate nanti di copy sendiri copy paste setiap mau bikin project itu juga bisa tapi itu bukan best practice ya karena biasanya Laravel itu sering ada update-nya ya. Nah, ini contoh preview ketika Laravel kita jalan, hanya preview saja, tapi saya akan seringnya itu bermain di Postman ini nanti ya. Jadi ini kita close aja. Kalau teman-teman bikin full stack, ya mengakses view-nya itu di sini. Hmm. Oke, teman-teman. Nah, yang pertama adalah saya bikin database-nya dulu. Ya, saya bikin database-nya dulu. Jadi di Laravel itu ada sesuatu yang namanya migration. Mungkin yang teman-teman yang pernah pakai database apa framework lain udah paham ya apa itu migration. Jadi migration itu misalnya kita mau bikin tiga table di database kita ya. Kita sebenarnya bisa bikin table ini menggunakan script atau kode tanpa masuk ke kalau misalnya teman-teman di sini pakai PHP admin tanpa masuk ke PHP adminnya, bisa langsung di codingan ya. Jadi kita bisa membuat yang namanya migration, misalnya migration untuk bikin table block. Nah, ini bisa ya. Jadi setiap table bisa dibikin migrationnya, kemudian dieksekusi, kemudian table itu jadi deh di database kita ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana caranya. Nah, misalnya ini. Jadi saya nanti akan bikin dua migration ya, yaitu block dan token. Karena user ini udah ada default di Laravel. Iya, ini ya di folder database migration. Nah, ini beberapa migration yang belum dieksekusi, nanti akan dieksekusi setelah kita bikin migration custom kita yaitu untuk bikin table block dan table token. Oh ya, satu lagi, karena kita mau bikin REST API, jadi kita perlu install dulu routing API-nya. Secara default itu routingnya nggak terinstall di sini. Maksudnya terbuat ya. Caranya adalah mudah. PHP Artisan install API ya. Nah, ini perintah untuk menginstall ada root baru yang namanya di sini API.php ya. Jadi itu adalah sebuah root yang khusus untuk menyimpan routing-routing yang diakses oleh API. Kita tunggu dulu. Sudah teman-teman, saya matikan kamera karena eh, agar sedikit berkurang intervensi jaringannya. Nah, bentar. Oke, udah. Nah, udah ya. Jadi ini API. Nah,
Kita tes dulu ya. Jadi saya mau bikin URL test di sini. Nanti saya jelaskan ya ini. Jadi ini adalah sistem routing sederhana dari Laravel ya. Jadi ketika kita mengakses Laravel itu sebagai API, maka di sini ya, saya bikin folder dulu. Saya add request di Postman ya. Saya bikin request test saja ya, tes. Nah, saya ke 127 ini ya, API/test. Jadi routingnya di sini hanya tes, tapi karena kita mengaksesnya via routing API, jadi kita harus menambahkan prefix API di depannya. Seperti ini ya. Nah, kita send, nanti akan mereturn data yang kita tampilkan tadi ini. Tes ya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya, tes. Saya zoom in dulu. Nah, ini ya tes ya. Nah, berarti Laravel kita berfungsi. Ingat, karena Laravel ini berjalan di lokal, kalau mau tes juga harus dijalankan server developmentnya, ya, yaitu dengan perintah PHP Artisan Set. Oke, kita udah paham koneksi berhasil. Kita bikin sebuah migration untuk bikin table block dan bikin table token. Nah, token ini nanti untuk menyimpan akses token setiap orang yang mau terkoneksi atau user yang mau terkoneksi ke database kita. Cukup mudah. Perintahnya adalah PHP Artisan Make Migration. Saya sebutkan saja namanya bebas ya. Create block table. Oke, sukses. Satu lagi. Create token table. Nah, jadi di sini terbentuk dua table baru yaitu bukan table ya. Migration baru yaitu migration untuk bikin table block dan bikin table token. Nah, di sini saya sudah siapkan script migrationnya sambil saya jelaskan ya. Nah, khusus untuk blog itu ada kolom ID. Ini udah ID auto increment ya teman-teman ya. Kalau timestamp ini dua kolom di sini yaitu created at dan updated at. Nah, saya tambahkan dua kolom baru yaitu judul dan isi ya. String ini tipe data varchar ya. Kalau di MySQL ya, tipe datanya itu varchar. Kalau kita bikin table kan ada tipe data di Vili. Teks itu string yang panjang ya. Oke. Jadi kalau kita jalankan migrationnya ini yang dieksekusi. Bisa juga rollback. Ini yang dieksekusi ya. Jadi satu bikin table, satu hapus table. Oke. Table yang kedua adalah table token. Nah, token ini di sini untuk keperluan apa? Untuk keperluan kita memberikan akses token nanti yang dikirim menggunakan bearer token ya oleh user yang mengakses aplikasi kita. Hanya dua kolom tambahan di sini yaitu token key dan expired date. Ini wajib juga kita tambahkan setiap token itu harus ada tanggal expirednya ya agar token itu selalu harus diperbarui setiap si user ingin melakukan request ya. Oke, dua ya. Jadi table block dan table token kita akan menjalankan perintah migration tapi dengan catatan semua table migration yang ada di folder migration ini akan dieksekusi dan hanya satu kali bisa dieksekusi, tidak bisa dieksekusi kedua kalinya. Perintahnya adalah PHP Artisan. Oke, saya lupa. Saya harus hubungkan dulu database saya ini yang namanya itu ini ke Laravel. Untuk membuka Laravel ke database, masuk ke file yang namanya env di sini. Defaultnya itu dia SQLite, tapi karena saya pakai MySQL jadi saya ganti jadi MySQL. Hostnya localhost ya, ketikkan saja localhost ya. Port default, password dan username sama-sama root. Nama databasenya ini yang saya sudah siapkan ya, kosong ya, kosong ya. Udah, kita jalankan migrasinya sekarang. PHP Artisan migrate.
Pastikan kita ada di foldernya ya, folder projectnya. Oke, dia bilang semua migration berhasil ya. Semua 5-6 migration ini udah berhasil. Ketika kita mengetikkan PHP Artisan Migrate untuk kedua kalinya, ini udah dideteksi sudah berhasil dan gak akan dieksekusi kedua kali. Sehingga kalau kita refresh di sini table kita, udah jadi table yang baru tadi kita bikin. Nah itu teman-teman ya, ada yang bisa kasih saya penjelasan nggak ke teman-teman di sini? Apa gunanya kita punya migration seperti ini? Satu orang di sini yang pengalaman nih pakai framework, boleh lah kita sharing ilmu ke teman-teman di sini. Ada teman-teman yang mau kasih ini penjelasan atau di kolom chat aja. Gunanya kita pakai migration seperti ini apa nih teman-teman? Kenapa table itu dibikin menggunakan kode bukan langsung terjun ke oh apa ke ininya database-nya? Kenapa harus pakai migration? Adakah di sini yang mau jadi volunteer? Oh, ada Mas alter table ya. Banyak di sini ya. Jadi masuk saya ke Laravel di sini migration. Kita nggak demoin alter di sini ya. Jadi alter itu untuk nih, alter. Ada ya. Bisa untuk meng-create table, mengupdate ini ya, rename. Nah, mau rename table dari namanya ke nama apa? Banyak di sini. Mau alter, mau update kolom, mau mau ubah tipe data bisa semua menggunakan migration ya. Oke, dari Mas Mardi untuk memudahkan untuk share database. Hmm, 100. Biar tidak input satu-satu. Oke, betul juga. Sebagai salah satu komunitas saat membawa aplikasi. Betul. Nah, salah satu yang mungkin jawaban jawaban yang em, cukup cukup tepat di sini adalah begini. Kalau teman-teman di sini bikin project misalnya, nggak sendiri, ya, nggak sendiri. Misalnya anggaplah 3 orang deh paling sedikit. Terus tiba-tiba ada update skema dari tabelnya dari satu orang, satu developer. Nah, kalau kalau ini nggak diupdate juga oleh developer lain kan gawat ya. Nah, untuk mengupdate kan kita kalau biasanya itu export table, kemudian diimpor lagi oleh tim kita yang lain, ataukah diberitahu ininya yang berubah, tolong ubah sesuai ini ya. Nah, itu adalah cara-cara yang sangat rawan ya, human error lah. Nah, kalau kita pakai migration seperti ini, kita bikin migrationnya, kita push ke Git atau ke GitHub, teman-teman pull, tinggal jalankan migrationnya, udah skema table yang teman-teman miliki, teman-teman yang lain yang miliki di database masing-masing itu sama dengan yang kita punya ya. Jadi sehingga bisa meminimalisir error lah. Apalagi kalau kita bekerja secara tim. Oke lah, kalau teman-teman bekerja sendiri mungkin enak kalau langsung update di sini. Tapi kan yang namanya developer itu nggak selalu bekerja sendiri ya. Apalagi eh, apalagi kalau teman-teman udah ngerjain project yang besar ya. Nah itu pasti udah akan bekerja dengan tim dan best practice itu memang menggunakan yang namanya migration. Nah, itu ya. Dan juga kita bisa lihat history di sini. Mau update kolom, mau update tipe data, mau ubah nama table, semua dilihat historinya di sini, ya. Jadi aman, enak banget ya. Untuk data yang sudah ada, data nggak di ini Mas, nggak diganggu skemanya doang ya. Kecuali tabelnya dihapus ya udah berarti datanya ikut terhapus juga. Ya itu Mas ya. Jadi data aman ya, nggak usah khawatir. Nah, itu teman-teman. Nah, kita lanjut dulu si panjang perjalanan ini. Nah, saya akan bikin sebuah model dulu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, model itu satu model merepresentasikan satu table di database ya. Kita bikin dua model, satu model untuk blok, satu untuk token. PHP Artisan Make model ya, yaitu misalnya
blok model. Ya, satu lagi s- token model. Jadi table token ya dan table block ya kita bikinkan ya. Nah, model itu ada di sini nih, models. Nah, block. Nah, ini nih. Jadi kita perlu mendefinisikan model ini mewakili siapa, token ini mewakili siapa. Oke. Jadi kita harus menambahkan penjelasannya ya. Sebentar. Misalnya kita mau bilang model ini adalah blok model ini adalah punyanya si table block. Kita harus tambahkan keterangan ya, yaitu protected table ini model ini mewakili model blok. Ini sesuai dengan nama table yang ada di database kita di sini ya, blok. Oke. Nah, terus kita juga bisa memberitahu si Laravel untuk memberikan security tambahan bahwa yang bisa diisi atau diupdate atau di CRUD lah untuk table blok ini hanya beberapa kolom berikut, yaitu hanya kolom judul dan hanya kolom isi ya. Kalau misalnya kita punya kolom yang lain misalnya apalah yang nggak bisa diupdate oleh orang lain, yang hanya bisa diupdate oleh sistem ya, itu eh, ini cara amannya ya seperti itu. Nah, saya akan tambahkan juga untuk token di sini. Untuk token di sini kita sesuaikan nama tabelnya itu token di sini. Kolom yang ada di table token adalah dua, yaitu kolom token key dan expired date ya. Jadi token key dan expired date di sini kita tambahkan dia sebagai kolom yang bisa diupdate di table token. Nah, itu. Oke, teman-teman. Nah, saya akan bikin lagi sesuatu yaitu controller dua juga, satu controller box, tiga ya sebenarnya ya. Satu control box block dan satu controller untuk dua aja, satu controller untuk autentikasi. Autentikasi ini untuk login dan register. Oke, ini autentikasi sudah jadi. Jika block controller. Oke, udah ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Untuk controller dan model sangat mudah kita bikin. Ini udah jadi kelasnya, controllernya. Nanti kita bikin metodenya di sini ya. Metode A, metode B, metode C. eh, sudah ready ya. Kita nanti coba eksekusi. Untuk migration, model, dan controller ada dulu yang mau ditanyakan teman-teman. Silakan kalau ada. Aman? Oke, saya lanjut dulu. Nah, kita bikin sebuah function yang namanya function register dulu ya di autentikasi ini ya. Nah, jadi untuk bikin function di Laravel atau method di control Laravel, ketikkan saja nama functionnya yaitu misalnya register seperti ini. Karena di register ini kita akan menerima request dari klien, kita panggil request di sini dan akan disimpan dengan variabel request. Nanti kita coba debug dulu ya. Oke. Nah, misalnya saya bikin sebuah root untuk mengarah ke untuk mengarah ke function register ini. Di sini saya bikin sebuah root untuk mengarah ke function register untuk kita coba ya. Jadi di Laravel kita bisa bikin banyak root ke dalam satu controller. Misalnya controller A itu ada A, B, C, D rootnya. Nah, caranya kita tinggal bilang, saya mau bikin root yang untuk mengarah ke sebuah controller. Ya, nama kontrolnya apa? Nama kontrolnya misalnya kita sebutkan out ya, autentikasi controller, out controller.
pastikan dia udah di reload di sini. Udah dipanggil lah dulu. Baru dipanggil di sini. Dan kalau saya pakai Visual Studio Code itu dia dia udah smart ya. Kalau saya ketika nama kontrol di sini dia saya enter dia otomatis memanggil juga di sini. In case teman-teman ada yang nggak otomatis di sini ketikkan dulu, panggil dulu ya f http controller out controller di sini ya, sesuai dengan nama kontrolnya ya. Oke. Terus karena di sini ada banyak controller di dalamnya yang mengarah ke dia, kita bikin dia sebagai grup controller ya. Dan di sini kita nanti mengarahkan beberapa controller atau root yang akan mengarah ke sini. Misalnya ya, ada sebuah root yang dipanggil itu metodenya get atau post ya, post. Kemudian URL-nya itu misalnya tes. Jadi nanti URL-nya adalah tes. Tadi tes udah ada, kita coba saja register misalnya. Dia akan mengarah kemana? Ya, dia akan mengarah kemana ke controller out ini. Saya bilang post register mengarah ke function register. Ya udah kita sebutkan di sini nama functionnya, yaitu register juga. Nah, kita coba tes dulu ya. Nah, saya coba recap dulu. Di sini saya bikin sebuah root yang yaitu register. Berarti saya udah bisa bikin dong sebuah request baru di sini ya, yang namanya register. Yang metodenya itu post yang mengarah ke localhost tadi ya slash apa nih nama rootnya tadi yang dibikin ini ya register. Oke. Jadi API register. Nah, karena dia metodenya post ya otomatis kita bisa lempar data. Oke. Kita tes dulu. Misalnya saya mau lempar data yang tipenya JSON. Di sini saya coba lempar data tes. Oke. Isinya juga tes ya. Nah, kita coba lempar. Tapi register kita coba ini lempar ke sini. Mengarah ke function register yang kebetulan di dalamnya itu mencoba mendebug ya semua request yang masuk ya. Nah, kita coba tes. Oke, nggak kebaca ya. Kita coba lihat kenapa dia nggak kebaca. Dia mengarah ke function register, terus di sini ada request ya. Coba kita kirim form data ya. Tes itu tipenya dia adalah teks dan tes juga. Nah, oh udah betul. Ternyata dia harus form. Tapi seharusnya seperti yang saya bilang tadi, biasanya kita berkomunikasi itu menggunakan yang namanya JSON. Nah, kalau teman-teman pakai form juga bisa ya. Saya coba JSON lagi ya. JSON. Nah, oke, nggak kebaca ya sebentar. Atau kita pakai form aja nggak masalah ya. Oke, kemudian karena ini udah bisa kita lihat bahwa dia bisa membaca data yang ada di Postman kita, berarti dia udah bisa dong mengirim data ya. Nah, kita coba siapkan beberapa field untuk register di sini. Di sini ada beberapa field yang udah ready di table user. Nah, beberapa field yang akan kita isi di sini ya. Ada kolom nama dan email dan password ya. Kita coba siapkan kolomnya. Nama atau kita sebutkan dia dengan name ya. Name misalnya, email dan password. Oke, namanya misalnya Rudy ya, Rudy@email.com. Passwordnya misalnya 1 sampai 8 ya. Nah, oke kita coba tes dulu. Kita belum mengeksekusi ya, hanya melakukan testing bahwa apakah datanya itu diterima atau enggak. Ya, diterima ya. Karena di sini dikirim menggunakan metode post ke root ini.
ke function register. Nah, berarti di sini kita udah bisa dong untuk melakukan eksekusi berupa menyimpan data itu ke database. Nah, bagusnya di Laravel teman-teman, ada sebuah fungsi bawaan ya yang namanya itu validator ya. Kita panggil dulu di sini ya, use validator. Nah, jadi kita panggil dia untuk melakukan validasi ke eh, data-data yang dikirim dari request HTTP yang masuk ke aplikasi kita ya. Jadi ini kan request itu bisa dibaca dengan request atau request all untuk membaca semua data yang terkirim ke aplikasi Laravel kita ya. Jadi kita misalnya request coba validasi satu persatu ya. Misalnya nama, misalnya kolom name ya, name, email dan password itu harus eh, required. Nah, di sini caranya kita bisa bikin dengan cara kita bisa coba berikan rule misalnya required. Nah, jadi kalau dia required ya, kalau saya coba melakukan pengiriman data tanpa memberikan isi di sini ya, seharusnya dia akan error ya. Ya kita coba kembalikan. Jadi validator ini punya status apakah dia true atau false ya. Kalau dia false, nah ya kita cek ya. Jika validatornya itu false atau failed ya, maka kita mengirimkan hasil validasinya ya. Kita kirim validator ada yang namanya error di sini. Nah, kita coba tes ya. Nah, di sini aman ya, di sini aman karena validasinya terlewati ya, pas istilahnya ya, enggak error. Kalau kita kosongkan di sini, nah dia akan bilang, dia akan otomatis tergenerate error message-nya ya. Sorry, di sini saya cek dulu apakah nama kolomnya sama, name harusnya dia required, validator, sebentar ya, dia itu harus required, kalau nggak terisi. Oke, kita coba lihat di dokumentasi ya teman-teman ya. Seharusnya null ini nggak pas ya. Karena dia nggak terlewati ya. Validation required. Mana ini? Ah, ini ya betul ya. Required. Oke, sudah betul ya. Saya cek dulu. Name required. Kita pastikan dulu ya bahwa semua nama kolomnya itu sama. Ini sebentar. Return request paling bawah, Pak. Kita cobain dulu. Cek dulu hasil validasinya. Oh ini saya lupa matikan debugnya. Ini ya validasinya true, failsnya true berarti seharusnya dia, nah ini otomatis terkembalikan error message-nya ya. Nah sama semua kolom itu bisa kita lakukan validasi. Misalnya kolom email atau kolom password. Bahkan kita bisa melakukan validasi misalnya kolom email ini dia tipenya itu harus email ya. Oke, jadi kita coba send di sini. Nah, kolom nama ini harus terisi. Kalau kita misalnya ganti email di sini dengan data yang bukan email, nah, Laravel itu bisa langsung mendeteksi teman-teman ya. Email field harus email address ya. Nah, kalau kita kirim email berarti sukses ya.
Nah, itu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat beberapa metode pengecekan validasi data yang dikirim itu di websitenya Laravel ya. Mau validasi misalnya tipe datanya itu harus integer. Nah, itu bisa ya. Ini ya. Misalnya tipe datanya itu harus array atau required atau digit maksimal ya, berapa digit, harus email, harus enum dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi salah satu yang saya suka di Laravel karena security-nya itu udah default dan udah gampang kita akses. Yap. Ya, betul ya teman-teman. Saya tadi lupa hapus debugnya ya. Oke, saya coba eksekusi untuk menyimpan datanya. Kita bisa langsung saja menyimpan dengan perintah user create ya, create data yang kita kirim dari sini nih, dari request ya. Oke, kita bikin sebuah variabel dulu untuk menyimpan request ini. Kita bikin variabelnya misalnya namanya adalah input. Nah, kita bisa langsung menyimpan input ini teman-teman seperti ini ya. Nah, tapi ada beberapa kolom tambahan yang perlu kita eksekusi atau tambahkan dulu di sini ya. Apa saja kolom tambahan yang perlu kita tambahkan di sini? Yaitu password itu kita harus enkripsi dengan Bcrypt ya. Karena validasi default dari Laravel itu harus ada hashingnya. Hashing menggunakan Bcrypt ya. Jadi kita bisa menggunakan Bcrypt bawaan di sini. Langsung saya dipanggil seperti ini ya. Jadi kita bilang bahwa yang kita Bcrypt itu adalah yang password ini nih ya. Jadi yang kita Bcrypt itu adalah yang password. Jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah Bcrypt itu bisa teman-teman generate online ya. Jadi Bcrypt itu adalah hashing yang umum lah digunakan ketika kita yang mengekripsi string atau data yang lain ya. Nah, Laravel itu menggunakan Bcrypt sebagai enkripsi default atau bawaan. Oke, sehingga kita bisa langsung melakukan apa request di sini untuk meng-create data user. Nah, user ini dari mana? Kita harus panggil dulu ya, use app models user ya, agar user itu dia paham bahwa user ini oh dia adalah model tabelnya user ya, sehingga kalau kita eksekusi ini dia bisa langsung tereksekusi untuk menyimpan data di database. Create ini, nah ini juga Laravel itu punya ORM namanya Eloquent. Ini sama saya kalau dia bilang ya insert into bla 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 ya. Nah ini cara singkatnya ya. Jadi kalau kita bilang insert into berarti kita bisa menggunakan function create dari Eloquent. Kalau sukses kita bisa mengembalikan data berupa JSON, return response JSON, karena seperti yang saya bilang tadi kita menggunakan model komunikasi standar ya, yaitu JSON. Yang pertama itu kalau bikin API itu harus ada status, entah itu bisa pakai boolean, bisa juga pakai true sukses atau violet. Kita pakai sukses violet aja. Status terus message itu pesannya user registered successfully. Ya, seperti ini ya. Terus satu lagi kita bisa kirim status HTTP codes-nya yaitu 200 di sini. Nah, kita coba simpan ya. Rudy email. Biasanya ada error nih kalau lama nih gini. Nah, dia ada error. Kita cek dulu apa errornya. Oke, dia bilang Bcrypt nggak kepanggil. Oke, mana nih? Bcrypt nggak kepanggil. Oh sorry ada typo ya. Nggak ada huruf Y-nya.
Apalagi nih, by crypt, by crypt. Ah, user register successfully. Error HTTP status errornya itu 200. Ini sesuai dengan apa yang kita definisikan di sini ya. Ah, seperti itu teman-teman ya. Kita cek dulu di table. Ah, udah ya. Password ini udah otomatis terencrypt menggunakan bycrypt. Dan kalau kita eksekusi kedua kali, biasanya Laravel itu memberitahu bahwa kolom email itu harus unik isinya ya. Jadi kalau ada yang email yang sama, saya coba send lagi, itu nggak bisa kepas ya. Nah itu kita bisa handle manual nanti ya. Nah dia bilang email itu sudah terisi dan harus unik ya. Jadi kita harus tambahkan data dengan table user yang lain kalau kita mau isi ya. Itu teman-teman bisa nanti ditambahkan di sini penanda atau kondisi jika user ini berhasil di-create atau enggak ya. Nah, itu teman ya. Jadi kalau mau bikin user lain boleh di sini misalnya Budi ya, Budi. Di sini satunya itu Budi ya. Nah, di sini akan bisa otomatis terbikin si Budi itu ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita bikin sebuah function untuk login. Kita duplikat aja di sini. Nah, ini kalau udah jadi satu nih biasanya yang lain udah bisa lebih cepat ya. Karena kita udah paham polanya ya. Misalnya di sini saya bikin form data. Satunya itu email dan satunya itu password ya. Untuk login. Kita masukkan di sini. URL-nya belum ada ya. Kita bikin yang login di sini belum ada di sini. Jadi kita harus bikin. Jadi kalau login dia mengarah ke login dan ke function login, which is login itu belum kita definisikan. Nah, kita coba copy aja di sini, ya. Kita coba copy nama functionnya, sorry functionnya kita ubah jadi login. Dan karena login juga mengirim data, maka kita tangkap dengan request. Di sini variabelnya kita gunakan yang sama yaitu request ya. Teman-teman bisa juga validasi di sini, misalnya email dan passwordnya itu required ya. Kalau nggak terisi, maka kembali error ya. Nah, untuk melakukan login di Laravel cukup mudah. Ada sebuah function yang namanya out ya. Jadi kita panggil dulu di sini, misalnya out. Nah, kita pakai out. Jadi otomatis terpanggil ya di sini ya, out. Nah, out ini kita bisa melakukan otomatis login menggunakan email dan password. Jadi email dan password ini adalah dua field yang udah default akan selalu dicoba untuk dieksekusi ketika login sedang dilakukan ya. Itu perintahnya adalah out attempt ya. Nah, attempt ini adalah dia mencoba untuk mengattempt atau mencoba untuk login. Dua ini data yang default itu seperti saya bilang tadi adalah email ya. Email dikirim dari mana gitu ya. Satunya lagi password. Password ini dikirim dari mana ya? Dikirim dari request ini, request password. Nggak perlu dienkripsi lagi karena paham Laravel itu. Kalau di out dipanggil menggunakan out berarti akan dienkripsi dulu oleh outnya menggunakan bytecrypt. Kemudian dilakukan pengecekan ke database apakah kedua data ini udah ready ya. Nah, jadi kalau out attempt ini hasilnya boolean true dan false. Nah, makanya kita bisa memberikan kondisi jika ini sukses ya. Jika ini sukses, maka apa? Oke. Nah, maka apa ya? Seperti ini. Jika ini sukses, maka ngapain ya? Else jika gagal ya. Nah, kita kasih dulu return errornya. Di sini kita bilang ya, return response JSON juga, tapi statusnya itu file. Kita kasih pesan unauthorized. Dan kalau unauthorized itu HTTP pokoknya adalah 401. Kita tes dulu ya.
Kalau sukses itu dia bilang return sukses ya, user login successfully. Biasanya kita kembalikan data usernya yang login ya sebagai data session ya, nanti kita kembalikan. Tapi kita coba tes connectivity-nya dulu ya. Jadi out attempt ini sekali lagi hasilnya boolean true atau false ketika dia mengeksekusi pengecekan, dan otomatis dieksekusi ke table user ya. Otomatis dieksekusi untuk melakukan pengecekan ke table user, bukan table yang lain. Nah, ini saya kosongkan ya. Jadi pastinya dia harus melalui validasinya dulu nih ya. Email dan password itu required ya. Saya coba tambahkan email yang salah ya. Rudi123. Untuk passwordnya itu 1 sampai 8. Ini pasti salah nih karena gagal ya. Rudi itu email yang benarnya adalah Rudi. Sorry. Email. Password 1 sampai 8. Nah ini sukses ya. Jadi kalau file dia bilang file, kalau sukses dia bilang sukses. Nah itu ya teman-teman ya. Cara simple untuk login di Laravel cukup out attempt dan kirim username dan password yang ada di table user. Nah karena kita mau create token ya. Karena kita mau create token di table token ini untuk dilakukan nanti sebagai token token untuk melakukan eksekusi di database oleh klien di table ini ya, maka kita harus mengenerate token ya. Sebenarnya di Laravel ada library yang namanya Sanctum ya. Nah, tapi saya akan coba bikin manual dulu agar teman-teman paham konsepnya ya. Kita bisa bikin Sanctum di sini ya. Tapi saya coba bikin manual agar teman-teman paham konsepnya. Jadi kita bisa bikin setelah sukses login ya di sini. Nah, kita bikin token ya, bikin token. Nah, kita bisa bikin token di sini dengan menggunakan fungsi bawaan dari Laravel yaitu string untuk menggunakan bikin angka acak berapa digit. Bisa 100 digit, bisa 150 bebas ya. Dan kita bikin string ini harus dipanggil dulu. Use str ya. Use str. Nah, jadi eh jadi selain token kita buat maksimal expirednya. Token expired ya, token expired date misalnya ya. Kita bisa bilang ada sebuah library bawaan dari Laravel yang namanya Kerbon. Kerbon ini untuk main-main dengan tanggal ya. Jadi kalau kita bilang Kerbon today, maka dia akan mengembalikan tanggal hari ini. Atau kita mau tambahkan misalnya tokennya itu hanya bisa valid sampai 2 hari ya. Bisa kita tambahkan hari misalnya 2 hari ya. Seperti itu. Nah, kita bisa menyimpannya dengan format apa? Format misalnya YMD dan menit, detik, dan jam ya. Jam, menit, dan detik. Nah, seperti ini. Carbon harus kita panggil dulu ya. Di sini carbon nggak otomatis terload. Saya harus panggil dulu. Use carbon. Ini str salah. Use str. Dia harusnya illuminate. Nah, saya panggil manual aja ya. Illuminate. Nah ini. Ya, ya teman-teman ya. Jadi ini akan mengenerate token angka acak 150 digit
Dan ini ada expirednya ya. Jadi setiap nanti kita melakukan request itu ada pengecekan request apakah dia berhasil atau gagal ya. Nah, setelah itu kita coba simpan data ini ke sebuah table token itu tadi ya. Jadi kita bilang token, kita panggil dulu table tokennya ya. Create. Kita create datanya nih ya. Create data dari ini data token ini ke kolom-kolom yang disebutkan di sini yaitu token key dan expired date. Jadi token key apa isinya, expired date apa isinya. Ini ya, token expired date. Ya udah. Jadi setiap kali login, token ini akan tergenerate ya dan dan akan dikembalikan ke user itu tokennya ya ketika dia sudah login di sini. Token key. Nah, jadi si end user yang mengakses aplikasi kita ini bisa mendapat token nih yang udah di generate ya. Kita kirim juga datanya ya. Nah, oke. Jadi kita coba tes login. Nah, di sini dia sukses. Nanti kalau sukses dia akan mengenerate token ke ini. Nah, dia mengembalikan token. Oke, kita simpan dulu token ini ke nanti kita pakai ya. Jadi dia mengenerate token di sini ya. Nah, jadi ada expiry date-nya 30 September, 2 hari dari sekarang dan di sini ada token key-nya. Berarti nanti setiap pengecekan eh, eh, apa pengecek komunikasi data akan dilakukan pengecekan di sini tokennya. Jadi kita bikin middleware dulu, make middleware untuk melakukan pengecekan ini ya. Yaitu namanya kita berikan saja token check. Nah, udah jadi ya. Jadi middleware ini dia semacam penengah. Setiap kali ada request di sini, kita bisa menambahkan dia sebagai middleware di sini untuk melakukan pengecekan ya. Nah, seperti ini. Untuk mengecek apakah token itu ada atau enggak. Nah, begitu konsepnya tentunya. Jadi middleware ini nanti dia ada di folder sini f http middleware token check. Nah, sini ya teman-teman ya. Jadi kalau di Laravel itu middleware itu dipanggil seperti ini. Ini artinya terlewat ya. Jadi kita nanti akan tambahkan kondisi. Tapi middleware ini kita registrasikan dulu di sini di app eh, mana nih? Di app Bootstrap Bootstrap app di sini ya. Kita tambahkan dia sebagai alias ya. Jadi misalnya di sini saya bikin middleware alias. Nah, middleware aliasnya itu kita berikan nama misalnya token check. Nah, nanti kita tes apa gunanya ini ya. Jadi kita panggil petnya si token check ini ya. Mana nih? F. Oh ini ya token check ya. Oke. Nah, F HTTP middleware token check. Betul ya sama ya. Jadi di roots karena kita sudah registrasikan, jadi kita nanti bisa eksekusi panggil root ini menggunakan panggil token check ini menggunakan middleware, nama middleware-nya yang sudah kita registrasikan seperti ini ya. Nah, ini belum terjadi apa-apa. Kita coba tes di sini. Di sini kan tes sudah diberikan middleware tadi ya. Nah, kita coba cegat dia di sini di token checknya, di token pengecekan tokennya ya. Di sini. Kita coba bilang return ya, response status file. Kita coba cegat dia tanpa alasan apapun ya. Nah, jadi ini akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum ini ya. Jadi return response JSON file. Oke teman-teman kita coba tes. Coba simpan dulu. Nah, dia dicegat. Nah, artinya
pencegatannya itu berhasil ya. Artinya dia bisa bekerja untuk diaplikasikan ke roots ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menggunakan script token check ya untuk melakukan pengecekan ya. Seperti ini. Jadi ini saya coba hapus. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Ini kita panggil use app model token model ya. Jadi kita cari data di token model yang token key-nya itu dikirim dari eh di sini di header kita bisa kirim bearer token ya. Misalnya tokennya di sini kita tambahkan token yang kita kirim di sini nih. Kita dapat setelah login ya, di sini kita paste di sini. Nah, ini token yang kita login tadi. Jadi dia dicek di database table token dan expiry date-nya itu harus lebih besar daripada hari ini. Artinya masih aktif ya. Kemudian kalau berhasil kita kita teruskan. Tapi kalau gagal di sini kita kembalikan unauthorized ya. Jadi saya coba dulu. Misalnya di sini saya tambahkan X di belakang tokennya ya. Yang artinya tokennya itu salah. Jadi dia harusnya dicegat. Nah, status, sorry. Saya belum simpan kayaknya. Nah, harus dicegat ya, tokennya itu file unauthorized. Jadi kalau saya berikan token yang betul, maka dia akan melakukan eh, apa berhasil ya. Jadi bisa meneruskan apa yang harus dikerjakan ya, seperti itu. Nah, itu ya konsepnya. Jadi middleware bisa dilakukan pengecekan, bisa dilakukan pencegatan ketika seorang user nggak pernah login dengan ditandai dengan dia nggak memiliki token key ya. Nah, di sini saya sudah siapkan root yang udah saya tambahkan token check di sini untuk kita nanti bermain-main dengan blok ya. Jadi saya panggil dulu di sini controller blocknya. Jadi saya sudah siapkan roots. Di sini saya tinggal tambahkan semua roots yang ada di CRUD block harus melewati token check sehingga dia harus selesai di sini. Dia harus lewat di sini ya. Ditanda dengan apa yang dikirim di headernya ya. Nah, di sini saya sudah siapkan metode pengiriman get itu untuk mengambil data, post untuk menyimpan data, get untuk melihat detail. Di sini URL dinamis, put untuk mengupdate dan delete itu untuk menghapus ya. Nah, kita coba bikin satu persatu dulu teman-teman ya. Jadi di block controller di sini, saya coba percepat sedikit ya. Di sini kita bisa bikin function yang namanya index. Index itu mappingnya ke sini ya. Ketika ada slash block, maka dia memanggil function index ya untuk memanggil semua data yang ada di blok. Nah, ya. Jadi kita bisa langsung mengembalikan semua bloknya. Kita coba tambahkan sebuah URL di sini. Sebuah URL get aja. New request ya. Blok ya untuk list daftar blok yang ada di table ya. Tapi seharusnya nanti kosong karena kita belum menyimpan blok. Pasti ini juga tercegat karena nggak ada otorisasinya. Kita ambil token key yang sudah kita dapatkan setelah login tadi. Nah, ini yang saya maksud keamanan itu sangat mudah menggunakan Laravel. Jadi kita tinggal generate token key. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan token key itu untuk model pengamanan komunikasi data kita ya. Oke, blok udah kita tambahkan satu satu eh, satu URL lagi untuk menambahkan ya. Kita sebutkan dia dengan create apa nih nama URL yang sudah kita bikin. Ini ya blok juga ya ternyata, tapi metodenya itu post. Nah, blok yang post ini dia adalah untuk menyimpan data. Kita tambahkan di sini di data di body ya. Apa saja kolom yang ada di database, yaitu kolomnya yang ada adalah
judul dan isi kalau nggak salah ya. Nah, judul dan isi ya. Itu kita siapkan judul, isi ya. Jadi kita bilang ini adalah judul berita blog satu ya. Isi blog satu. Oke. Nah, kalau dia metodenya post dan dikirim ke URL blog, berarti kita bilang dia blog store atau simpan ya. Nah, dia mengarah ke sini nih, metode post. Walaupun ada dua URL yang sama, tapi metodenya beda. Nah, itu bisa. Kalau metodenya sama, nama URL-nya sama, nggak bisa ya. Harus minimal beda metodenya dan mengarah ke function yang berbeda. Ya, di sini saya udah siapkan kode untuk menyimpan yaitu store. Jadi saya jelaskan lagi. Di sini kita tetap menggunakan validator untuk memberikan security ya, agar semua form yang dikirim itu wajib sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Ketika nggak berhasil mengembalikan error seperti tadi. Nah, ketika validasi terlewati, berarti dia akan meng-create data yang dikirim di input, which is data judul dan isi. Nah, kalau mau dipecahkan secara manual juga bisa, teman-teman. Tinggal disebutkan nama kolom yang mau diisi seperti ini, terus datanya apa, atau nama kolom lain. Tapi karena ini udah formatnya input sama dengan format array seperti ini, array object ya. Jadi kita bisa langsung panggil saja seperti ini ya. Nah, seperti ini. Setelah berhasil, kita simpan dan kita kembalikan datanya untuk dilihat oleh user apa data yang sudah di-generate. Kita simpan. Ah, berhasil ya. Block created. Ini adalah judul blog. Nah, bagusnya kolom updated at dan created at itu udah otomatis mengisi dirinya menjadi tanggal dan kapan dia di create seperti itu. Oke, dua lagi ya untuk update ya. Kita copy ini, duplikat. Nah, kalau di sini update URL-nya itu kita pakai get. Sorry, kita pakai put ya, put. Oke, put ini ada beberapa metode ya. Get, post, put, patch. Biasanya put dan patch ini sama ya. Delete. Kita pakai put di sini. Jadi kalau ada URL yang put, terus di URL-nya itu ada blok dan ada ID bloknya, misalnya satu ya. Saya ubah namanya di sini. Nah, satu ini dibaca oleh routernya di sini ya. Ini ya, data dinamisnya ya. Nah, dia akan dibaca nanti di controller function update. Kita tes dulu di sini. Kita kirimkan data, jangan lupa ada judul dan isi. Kita update misalnya ini adalah judul yang new ya. Hasil update. Nah, ini adalah isi yang hasil update new ya, biar ada perbedaan lah ya. Nah, tapi kita belum siapkan nih, baru siapkan URL dan apa requestnya. Kita belum siapkan functionnya. Nah, untuk function di sini kita bisa melakukan pembacaan ID di sini ya. Jadi kalau kita kirim data di URL seperti ini teman-teman, ditanda dengan curly brackets, itu kita bisa langsung membacanya seperti ini. Nah, ini ya. Kita baca di sini nih bersamaan dengan data yang dikirim di home tadi ya. Ini variabelnya bebas namanya, nggak mesti sama dengan yang di sini. Tapi di sini apa nanti yang dipakai di sini ini akan dibaca datanya di function. Nah, kenapa kita kirim ID agar si controller nggak bingung mana data yang mau diupdate ya. Jadi seperti biasa kita validasi. Terus di sini nih yang penting nih kita cari blok yang ID-nya dari ID yang dikirim. Oke? Nah, dia akan memvalidasi kalau bloknya itu nggak ada, ID-nya nggak ada ya. Kita coba simpan. Misalnya ID 2 kan tadi belum ada ya. Yang ada itu hanya ID 1 ya. Nah, hanya ID 1.
Nah, sehingga kalau kita kirim, dia melakukan pengecekan, dia bilang, oke, judul dan isi ini harus terisi ya. Judul dan isi harus terisi. Bentar, sudah terisi tadi mana nih? Put block update, masuk ke function update. Oke, kita coba debug ya. Return input seharusnya sudah terisi. Oh, nggak kebaca ya, sebentar. Ini nggak kebaca karena put betul nggak nih metodenya put api blok 2 update mengarah ke update nggak ada yang sama karena di atas ya. Kita coba request. Form udah betul. Coba saya create yang baru ya. Sini saya pakai metode post coba. API blok 2 metodenya put. Sini saya tes. Value-nya tes. Oke, harus ada autorisasi. Saya pakai token key yang dikirim yang didapatkan dari Silogin. Pakai metode bearer di sini saya paste. Oke, terbaca ya. Ya, kadang aneh juga seperti ini. Oke, saya di sini pindah ke sini ya. Saya di sini update ulang judulnya. Body, params. Apa tadi saya di body ya? Bentar, body. Ah, ini ya. Oke, ini adalah isi. Nah, kita tes dulu teman-teman. Nah, ini kok ngebacanya di query string ya. Kalau saya pindahin ke body, bisa nggak? Oh, oke, oke. Kita coba pakai post ya. Post di sini. Oke, kebaca ya. Ah, judul new 1. Nah, oke, terus isinya isi new 1. Nah, oke. Nah, kemudian di sini saya akan coba simpan ya. Nah, saya simpan di sini find ID yang dikirim. Kalau nggak ketemu maka block is not found ya. Jadi kita matikan ini debugnya. Nah, oke, block is not found karena ID-nya nggak ada. Coba kita coba ganti ID 1. Nah, dia bilang blok diupdate successfully dan ini adalah hasil update-nya ya. Nah, terakhir teman-teman kita delete ya, kita coba delete. Caranya kita bikin request baru di sini. Ini terakhir ya, delete ya. Blok delete. Kita pakai metode delete. Sini kita pakai URL-nya yang slash delete ya. Metode delete 127 AP blok 1 dan delete. Nah, ini kita nggak ngirim apa-apa kecuali ngirim si token key-nya. Token key-nya di sini saya masukkan di headers, di autorisasi, metode bearer.
Sorry. Nah, oke ya. Jadi kalau ada yang terkirim di delete mengarah ke function destroy, di sini function destroy cukup kita eh, cari saja ID-nya di sini ya. Cari ID-nya. Kalau nggak ada kita kembalikan return biasa peringatan bahwa nggak ditemukan ID-nya. Kalau ada maka langsung delete. Nah ini cara simple untuk mendelete ya. Block deleted successfully. Nah, dia bilang block deleted successfully. Sehingga kalau kita kembali untuk melihat list block itu tetap sekarang kosong ya karena udah terhapus. Nah, itu teman-teman. Jadi kita sudah menyelesaikan CRUD untuk resep Laravel kita. eh ya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Saya kembalikan dulu ke moderator ya, teman-teman ya. Ya, silakan Mbak Neti. Oke, bagaimana nih teman-teman terkait dengan materinya eh, kelas kapan? Semoga udah ada gambaran ya menjawab rasa penasaran teman-teman terkait dengan Laravel. Oke, atau mungkin kita buka sesi pertanyaan dulu sebelum nanti saya kasih informasi spesial. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Oke, Yuk, akan mantap diskusi katanya. dulu. Ada Mas rekamannya tentang ya, ada di LMS. Nah, Kita upload ya. Oke, mungkin oke teman-teman. Tadi kan saya sudah katakan ya bahwa eh, bagi teman-teman yang sampai akhir sesi, insya Allah nanti ada spesial informasi yang ingin saya sampaikan. Nah, insya Allah tanggal 12 Oktober nanti, Mr. Coach akan mengadakan bootcamp Laravel. Nah, kelas ini diadakan itu 8 kali pertemuan. Di ya. kelasnya itu akan fokus belajar tentang Laravel, mulai dari pengenalan, fitur-fitur unggulan, dan hingga bikin web full stack media online dengan Laravel. Jadi bagi teman-teman yang mungkin malam ini mau lanjut untuk belajar lagi lebih dalam tentang Laravel, nanti bisa ikut kelasnya. Nah, mungkin bisa ditampilkan dulu Kak Pandi terkait dengan ada spesial harga yang ingin disampaikan. Bentar ya, teman-teman. Akan ditampilkan terkait dengan spesial harga berapa nih untuk ikut kelasnya. Oh, sebentar. Tadi link Ya, yang ya. dikirim ya. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang Ravel, nanti bisa ikut di kelasnya di tanggal 12 Oktober. Oke, insya Allah nanti pertemuannya tuh 8 kali pertemuan. Jadi nanti bisa konsultasi juga sama Kak Pandi. Tuh. Nah, spesialnya itu, oke. Nah, harga aslinya itu teman-teman 499.000. Nah, tapi kami ada harga promo spesial itu di harga 299.000. Oke, namun spesial lagi bagi teman-teman yang sudah ikut kelas malam hari ini, kami ada potongan voucher lagi 50.000 gitu. Jadi teman-teman silakan manfaatkan kesempatan ini karena kuotanya itu terbatas, hanya 40 seat saja. Jadi ketika sudah penuh 40, maka kami akan tutup gitu. Jadi teman-teman nanti bisa untuk klaim vouchernya nanti dikirimkan sama admin atau teman-teman chat admin, nanti kita kirimkan untuk kode vouchernya. Dan kode vouchernya itu bisa teman-teman pakai untuk dapatkan promo
spesialnya. Jadi dari harga 499.000 jadinya harga hanya 249.000 saja. Oke ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa nih untuk memanfaatkan vouchernya, nanti admin kirimkan via chat. Nah, ini vouchernya itu hanya bisa untuk 2 hari ya, untuk decline. Oh, kelasnya jam berapa saja? Biasanya kita buka kelas malam ya, dari jam 19.30 biasanya untuk kelas malamnya. Dan kelasnya itu Sabtu dan Minggu. Jadi ada 2 kali pertemuan. Ya, ya kalau ada yang mau fokus di Laravel, kita ada bootcamp ya bulan depan itu mulai 12 Oktober. Ini saya coba bacakan ya. 8 sesuai dengan brosur nih, 8 kali pertemuan Sabtu dan Minggu 12 Oktober ya. Ini ada silabusnya mulai dari perkenalan Laravel sampai security, bikin REST API, bangun project full stack, media online dengan Laravel dan juga tips untuk hunting project website freelance. Nah, itu teman-teman ya, saya coba bantu admin. Ya, makasih Kak Fandi. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau untuk daftar kelasnya, nanti bisa klaim segera vouchernya ya, karena untuk promonya itu terbatas, hanya untuk 40 orang. Oke, eh, mungkin masih ada yang mau bertanya sebelum nanti kita akhiri sesi kelas malam hari ini. Masih ada teman-teman? Ya, silakan teman-teman kita diskusi dulu. Ada yang bertanya atau diskusi, saya coba akan jawab sesuai dengan yang saya bisa. Mantap di slide-nya nih. Ya, kita open open diskusi, boleh open mic atau di kolom chat juga bisa kalau malu-malu. Mana nih yang tadi banyak bertanya kayaknya. Kalau ngirim image itu bagus. Ya bisa Mas. Ngirim image dengan resepi itu bisa ya. Nanti juga akan kita praktekkan hal itu kalau Mas ikut di kelasnya ada pengiriman image dengan REST API. JWT, oh oke JWT. JWT sama tadi Mas dengan yang kita bikin. Hanya saja JWT itu kalau kita langsung pakai, jadi yang kita tadi aplikasinya itu udah model JWT ya. JSON Web Token ya. Namun Laravel itu ada beberapa package yang khusus untuk manage manage apa security tokennya, ada yang namanya Sanctum, ada yang namanya ya banyak lah. Yang saya tadi tunjukkan itu cara manual untuk memberikan teman-teman pemahaman tentang konsep security key yang bisa diaplikasikan di framework manapun. Yap. Ada lagi teman-teman yang bertanya atau diskusi? Aman? Antara aman dan mengantuk ini. Yap, aman teman-teman. Kalau nggak ada, saya cukupkan dan kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sama-sama Kak Fandi. Oke, baik teman-teman. Jadi itu tadi ya terkait dengan penjelasan sharing dari Kak Fandi.